bersyukur kepadamu, sangat baik Engkau buat kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sangat baik Engkau buat kami Tuhan. Makasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau bermazmur bagi nama. Terima kasih Yesus. Makasih Tuhan. Oh yeah. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja
bisa hitung semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan. Tapi satu yang kami ingin Engkau tahu Tuhan, kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di setiap musim, setiap keadaan, setiap apapun yang di depan kami selalu melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik Engkau dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Makasih Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Oh Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. We worship you Lord, we worship you, we give you praise. Haleluya Tuhan, terima kasih. Oh sangat baik Kau Bapa, Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh yeah. We worship you. Hallelujah.
dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh yeah. Kami punya Tuhan yang sangat setia, Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Makasih Tuhan. Amin. Amin. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tes-tesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, sewaktu badai
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kami percaya Engkau Tuhan yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Alkitab mencatat Tuhan yang di setiap saat, setiap momen kehidupan kita tuh Dia Tuhan yang sangat tahu persis. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan tema tentang bahasa air mata. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu sangat memahami bahasa air mata. Dan Dia bukan hanya memahami saja, tapi Dia tahu kandungan dari setiap air mata kita. Ketika orang menangis, ada berbagai kandungan di dalamnya. Ada yang orang menangis karena dia takut. Ada yang dia menangis karena memang mengasihani dirinya sendiri, self pity. Kemudian ada orang yang menangis karena dikecewakan. Ada orang yang menangis karena masa lalu yang sulit untuk dihadapi. Ada orang yang menangis karena jalan-jalan tertutup. Dan ada orang yang menangis karena kesendirian, karena kesepian. Ada orang menangis karena nggak tahu harus buat apa. Bapak Ibu Saudara, apapun setiap air mata kita, setiap tetesan air mata kita, Tuhan itu Maha mengerti bahasa air mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang bahasa air mata. Anda boleh tulis di live chat bahasa air mata, saudara. Karena kita punya Tuhan yang Dia, Alkitab mencatat dalam Mazmur 139 selalu menjadi ayat emas saya. Semua ayat-ayat emas, tetapi ayat ini saya selalu ingat. Ketika aku belum mengeluarkan perkataan saja, Tuhan sudah tahu. Ketika aku berbaring, aku sedang dimanapun ada, dikatakan Tuhan itu Maha tahu. Jadi ketika engkau dan saya dalam linangan air mata pun, Dia tahu. Dia tahu setiap kandungannya. Di Israel pada zaman dulu, setiap air mata itu mereka tampung di salah satu tabung yang telah dibuat khusus. Dan tabung itu untuk menampung setiap air mata mereka. Jadi dengan kata lain, setiap air mata itu sangat berharga. Ada yang ditampung di dalam wadah, baik dari kayak tabung khusus ataupun dari kantong kulit, saudara, kirbat. Dan kemudian setahun air mata itu dikumpul menjadi sesuatu yang sangat berharga, saudara. Dan karena mereka memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu mengerti setiap bahasa air mata. Jadi sesulit apapun yang kita sudah lewati, tidak ada orang yang tidak pernah menangis. Semua orang pernah menangis. Alkitab mencatat dalam Yoel, saudara, dalam Alkitab juga dikatakan bahwa pahlawan pun akan menangis. Jadi saudara, seorang pahlawan itu artinya pahlawan yang kuat pun itu bisa menangis, saudara. Dan apa beberapa ayat yang berbicara soal air mata? Di dalam Mazmur 30 ayat 6, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi kadang-kadang kita sepanjang malam kita nangis, sepanjang malam ada duka cita, sepanjang malam air mata bercucuran. Dan menjelang pagi artinya bahwa mungkin ketika pagi hari Bapak Ibu masih menangis juga, tapi arti dengan menjelang pagi artinya ada batas waktu, ada kadaluarsanya setiap tangisan kita. Karena akan datang di mana tangisan itu Dia ganti, He turn my mourning into dancing. Dia ganti air mata kita, duka cita kita kepada sukacita yang daripada Tuhan. Dan Daud menggambarkan bahwa sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi
terdengar sorak-sorai, saudara. Jadi artinya ketika kita menangis, ketika kita berduka, tidak selamanya kita akan berduka. Tuhan, Dia tahu ada waktunya kita akan penuh dengan sukacita. Ada waktunya mungkin air mata sulit untuk dihentikan, bahkan sampai kering, saudara. Ada seorang artis Indonesia yang dia katakan bahwa ada beberapa tahun dia tidak bisa menangis, saudara. Jadi emosinya itu tidak stabil. Ada terganggu, bukan sakit jiwa, bukan, tetapi ada problem. Ada biasanya orang yang tidak bisa menangis lagi, dia sudah menjadi dingin, sudah membatu, saudara, sampai dia tidak bisa merasakan kesedihan orang. Itu sudah stres yang cukup berat, saudara. Karena dia akan menjadi sangat tawar hati atas semuanya. Misalnya ada orang masalah, dia nggak tahu kenapa orang itu bisa bersedih, karena dia tidak bisa mengeluarkan air mata. Dan dia tidak bisa mengungkapkan kesedihan kepada orang lain. Jadi emosionalnya itu kemudian menjadi terganggu, saudara. Karena apa? Ada benturan, ada trauma, atau ada hal yang sangat menyakitkan yang pernah dialami. Tapi suatu waktu saya mendengar kabar bahwa seorang artis Indonesia ini kemudian ada suatu waktu ada triggernya, kalau nggak salah anaknya kecelakaan, dan kemudian di situ pertama kalinya dia menangis. Dan dia bilang itu sudah aduh, terima kasih banget, karena itu sangat berbahaya. Orang akan kehilangan empati, kehilangan rasa, itu sangat berbahaya, saudara. Jadi antara kecewa, sakit hati itu sudah abu-abu, saudara. Padahal manusia diciptakan dengan emosi yang positif yang diberikan. Kita bisa merasa sedih, bisa merasa menangis, bisa merasa sukacita, bisa merasa takut. Bahkan ada mungkin yang bisa kesel, jengkel, marah. Itu emosi yang ada dalam jiwa kita. Nah, kita harus mengolahnya dengan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Emosi yang diberikan Tuhan itu tidak salah. Contoh soal saya sedikit keluar. Ada orang yang kemudian dia bos di kantor, pemimpin di perusahaan, anak buahnya bekerja tidak baik, bertahun-tahun mungkin melakukan hal yang tidak sesuai. Saudara, kira-kira kalau bosnya ini, oh ya udah nggak apa-apa ya, secara saya ini anak Tuhan misalnya, saudara ya udah saya nggak apa-apa, gitu, saudara. Harusnya kan dia memiliki emosi yang positif. Dia bisa bertindak tegas, tidak salah, saudara. Ada perbedaan antara disiplin marah dengan yang memang marah yang sesuai emosi yang salah. Ada saatnya orang harus tegas. Ada marah yang positif, saudara. Dia mungkin akan berkata, ini apa yang terjadi? Dia akan kumpulkan stafnya, ini kenapa harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi terkesan ada emosi yang mungkin lebih, bukan yang kalem-kalem, mungkin lebih tegas, saudara. Orang kan biasa, kok ini dia marah ya, dia kan anak Tuhan. Padahal saudara, emosi jika dilakukan pada tempatnya itu untuk suatu yang tepat, saudara. Saudara pernah mendengar Bapak Presiden juga sebagai presiden yang kalem, yang sangat rendah hati. Tapi ada saatnya dia sangat emosi, artinya dia sampai tegas. Sampai antara marah dan disiplin dan tegas itu menjadi satu. Ya karena memang ada hal yang mereka harus memutuskan, ada hal yang tidak sesuai itu, kemudian ada kontradiksi dari sikap seseorang yang kemudian diwujudkan lewat disiplin, lewat ketegasan atau marah tapi hal yang positif, saudara. Contohnya ketika ada anak-anak kita yang kemudian jalan di pinggir jurang, kita kan mungkin marah, kenapa kamu, kita tarik sambil emosi marah. Karena apa? Karena kita sayang dia. Tidak mungkin, puji Tuhan ya, nggak apa-apa, nggak mungkin, saudara. Jadi ini khotbah lain lagi, cuma hanya saya keluar sedikit, saudara. Artinya bahwa emosi di dalam kita itu yang Tuhan taruh, kita harus bisa menggunakannya itu untuk pada waktu-waktu yang tepat. Air mata yang diberikan itu anugerah, sehingga kalau kita masih bisa menangis itu puji Tuhan. Kalau orang tidak bisa menangis berarti ada emosinya yang terganggu, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa orang yang bisa mengungkapkan perasaannya atau mencurahkan perasaannya, saudara, stress level kita tuh mengalami hal yang bagus. Artinya saudara, kita melepaskan stres yang tidak penting ini, yang stres, yang tekanan di dada yang seperti menekan lewat ketika kita nangis, ketika kita mengeluarkan air mata. Saudara, sebab itu diciptakan itu juga untuk melumas mata kita supaya lebih sehat, lebih jernih, tapi juga itu mengeluarkan emosi.
saudara, menolong kita untuk membantu supaya kita bisa mengatur stress level kita. Jadi Bapak Ibu, menangis ini tidak selalu negatif. Menangis ini kalau di hadapan Tuhan, justru itu Tuhan hitung. Apalagi ketika kita menangis mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita menangis mengingat semua pertolongan Tuhan, ketika kita dalam hadirat Allah boleh menyembah Tuhan, boleh datang kepada Tuhan dan kita dengan bercucuran air mata, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ataupun ketika kita menangis karena memang kita takut sebagai manusia, is human being, saudara. Kita bisa takut, kita bisa nangis, kita bisa mungkin jerit dan berseru. Sebab itu Daud tahu, dia katakan bahwa aku berseru-seru kepadamu seperti dari dalam lubang kubur, seperti dalam lubang yang dalam. Dia berseru memanggil nama Tuhan dengan mencucurkan air mata. Anda baca di Mazmur 42, dia katakan bahwa air mataku menjadi makananku, saudara. Artinya apa? Kalau kita makan capcay, tapi Daud makan itu, dia nangis itu seperti orang makan 3 kali sehari, mungkin bisa lebih dari itu. Jadi saudara, jangan merasa sendiri ketika Tuhan mengizinkan engkau melewati lembah yang sulit dan kadang-kadang hanya air mata yang bisa berbicara. It means a lot. Itu artinya sangat dalam, deep banget di hadapan mata Tuhan. Mungkin di hadapan manusia biasa banget dan orang berkata, aduh cengeng ya gitu. Saya kalau dalam pelayanan saya selalu berusaha menahan nangis, menahan air mata ketika nyanyi, nyembah Tuhan atau apapun itu sedang pelayanan. Tapi kadang-kadang ada di momen saya tidak bisa tahan, saudara. Kadang ketika saya pengen berlutut, aduh gak enak ya, ada banyak orang ya, kadang saudara ya. Tapi kok rasanya saya pengen nyembah Tuhan. Atau kadang air mata saya sulit untuk tahan, baik dalam rekaman ataupun live ya, YouTube ataupun on site, saudara. Kadang-kala saya tahan karena saya kadang gak enak, ntar dikira orang, oh cengeng nih, oh kayaknya ini baper, oh kayaknya apalah, saudara ya. Ntar orang bilang, oh jual air mata gitu. Padahal bukan soal itu. Saya berusaha tahan, kadang saya tidak bisa tahan, saudara. Dan saya percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan, kita bisa menangis. Setuju, boleh katakan amin. Menangis anugerah Tuhan. Anda boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya. Menangis itu anugerah Tuhan. Karena kita boleh, stress level kita boleh tertolong, saudara. Tekanan-tekanan, beban-beban yang kayak menghimpit seperti batu ini bisa tiba-tiba lega ketika kita menangis. Dan itu salah satu yang Tuhan ciptakan dalam manusia. Dia bisa menolong kita. Dan yang luar biasa, yang kita harus tahu bahwa tidak selamanya kita menangis, karena Tuhan mencatat air mata kita. Setuju, boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu, engkau mengikut Tuhan luar biasa, tapi kadang sampai air mata aja udah kering, saudara. He knows everything. Dia tahu persis. Dan kalau Tuhan tahu, tidak mungkin dia tidak buat sesuatu. Hanya kita perlu menunggu waktunya. Setuju, boleh katakan amin. Kita perlu menunggu cara dan pola Tuhan. Yang pasti yang kita harus tahu bahwa sepanjang pagi akan ada sorak-sorai. Artinya kesulitan kita, air mata kita, semua duka cita kita ada kadaluarsanya. Iya, kadaluarsanya. Tidak selamanya kita menangis, tidak selamanya kita menderita, tidak selamanya kita setinggi-tingginya gunung ada puncaknya. Sesulit-sulitnya kita naik ke gunung pencobaan akan ada puncaknya, saudara. Dan firman Allah berkata, saudara, biarkan air mata yang berlindang itu bercucuran sesukanya, semaunya Tuhan. Dan biar dengan penuh kesabaran kita mau menampung setiap tetesan air mata ini yang kita tahu bahwa Tuhan hitung semuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa Dia menampung setiap air mata kita. Salah satu terjemahannya berkata, menangislah anakku, akan ku tampung setiap tetes air matamu dan akan ku ingat penderitaanmu. Saudara, jadi dia ingat, dia tahu banget, saudara. Dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, kita kelemahan, punya weakness, kita ketakutan, oh dia tahu, saudara. Beberapa hari lalu kami mendoakan seorang anak pemuda ya, sedang dalam keadaan yang terjepit sekali dengan bercucuran air mata, kurang lebih 1 jam, 2 jam lebih ya, lewat telepon, saudara. Kami hanya bilang bahwa tetap kuat, hadapi segala sesuatu. Dan tidak ada jalan, tidak mungkin, terjepit semuanya. Dengan bercucuran air mata hampir 2 jam by phone. Saudara tahu, besoknya Tuhan jawab. Can you imagine that? Tidak tunggu lama,
sampai sangat terharu. Besoknya langsung ada, tidak 100%, tapi kayak 30% menuju 40% tuh langsung Tuhan jawab. Ya mungkin karena kesedihannya sudah lama, ketakutannya sudah lama, penderitaannya sudah deep banget, saudara. Jadi balik lagi, semua ada kadaluarsa, ada waktunya, saudara. Yang kita harus tahu itu, karena dikatakan bahwa kelemahan kita tuh Dia tahu. Bedanya Yesus dicobai tapi Dia tidak berbuat dosa. Nah kadang kita dicobai, saudara. Jadi dengan contoh soal, kalau engkau, Alkitab mencatat kita harus mengampuni. Ini contoh aja untuk praktikalnya. Nah kalau kita tidak pernah dikecewakan, tidak pernah disakiti, bagaimana, kapan kita bisa tahu rasanya bisa mengampuni? Kapan kita bisa tahu untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan? Sebab itu kadang ketika kita mengalami, kenapa ya dikecewakan misalnya, seperti yang kami sedang konseling, kenapa ya? Saya bilang ya Tuhan tahu ini akan menjadi media supaya kita bertumbuh, supaya kita mengenal Tuhan, supaya mental kita menjadi baja, supaya hati kita ini terlatih, tidak menjadi hati yang gampang ringkih ya, segampang kayak keramik yang gampang jatuh dan pecah. Tapi hati kita ini menjadi baja, menjadi kuat. Mengalami kesulitan-kesulitan, kita bisa melewati bersama dengan Tuhan yang menampung setiap air mata kita. Nah, saudaraku yang kekasih, sebab itu bahwa semua kelemahan kita harus ingat. Boleh tulis di live chat, kelemahan saya diingat Tuhan. Tuhan tahu, karena Dia katakan seperti ini, Ia imam besar kita yang tidak dapat turut merasakan. Jadi bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita, tapi Dia tahu, Dia rasa, Dia pernah ada di sana. Justru ketika engkau berdoa dengan air mata, ketika engkau merasa Tuhan kau jauh banget, Tuhan engkau gak jawab doaku, justru dalam kelemahan kita ini Tuhan sedang merasakan. Saudaraku yang kekasih, suatu saya ingat saudara, misalnya ada seorang bapak dan anaknya misalnya masuk ruang operasi. Papanya udah ketakutan, dia memikirkan bagaimana anaknya disayat dan sebagainya, saudara. Sehingga biar ataupun lagi di ruang operasi, kemudian misalnya dia harus melihat ketika kan ada anak masih kecil ya, disuntik, di apa, dan kemudian anaknya teriak. Kita rasanya kan pengen nolong, rasa kayak kita yang disuntik atau kita yang lagi apa gitu ya, saudara. Sama, Bapak kita tahu kalau kita ngalamin ketakutan, ngalamin duka cita, ngalamin apapun itu, dikatakan Dia bukan tidak merasakan, tapi Dia turut merasakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengikut Tuhan itu, to receive Jesus is cost nothing, but to follow Jesus cost everything. Jadi untuk mengikut Yesus itu kita terima Yesus. Tidak ada hal apapun yang kita harus lakukan, percaya, bertobat, dan terima Yesus. Tapi untuk mengikut Yesus, there is a price. We have to pay the price. Kita harus membayar harga. Setuju, boleh katakan amin. Ada satu ayat yang berkata dalam Mazmur 42 ayat 4 dan Mazmur 56 ayat 9. Mazmur 42 berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Lu Daud sampai nangis. Seperti ada seorang ibu yang datang kepada saya, dia melayani Tuhan, tapi dia kena kanker. Di saat yang sama suaminya pergi dengan perempuan lain. Hancur, Bapak Ibu Saudara, karena penolakan. Di dalam penderitaan dia merasa sendiri, ditinggal dan sebagainya. Ada seorang ibu kemarin saya ketemu di Surabaya, dan dia katakan bahwa dia mulai start usahanya dari nol. Suaminya gak ada apa-apanya, mereka semua dari nol. Dan istrinya bekerja keras luar biasa sampai menjadi kaya. Tapi kemudian ketika dia kaya, suaminya pergi dengan perempuan lain, hanya ketemu di tempat olahraga, saudara, dan kemudian minta pisah. Sedangkan suami istri ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, tahu Yesus, bahkan melayani Tuhan, dan dia tidak punya pilihan. Di saat itu bertahun-tahun, selama 2 tahun kalau gak salah, dia pahit. Dia bilang, saya kecewa dengan Tuhan. Dia akui kalau ada orang yang berbicara tentang Tuhan baik, dia rasanya kok tawar gitu. Dia rasanya marah gitu. Kenapa Tuhan? Kurang apa Tuhan? Saya sudah cinta Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan, tetapi kenapa di saat kami baru menikmati kebahagiaan dan berkat, suaminya pergi dengan perempuan lain, dan kemudian sampai di pengadilan harus bercerai, dan dia menikah lagi, saudara. Sampai suatu waktu ibu ini mengalami jamahan Tuhan. Dia dijamah Tuhan,
dan dia kembali kepada Tuhan. Sekalipun dia katakan tidak mudah, dibilang jadi gila, nggak gila aja udah luar biasa. Tapi saudara tahu, sampai hari ini semua ketakutannya dia akan hari esok. Bagaimana ya perusahaannya bisa jalan, bagaimana dia menghidupi anak-anaknya, bagaimana dia bisa menerima keadaannya. Saudara, sampai hari ini ibu ini sangat diberkati luar biasa. Suaminya sampai ingin pulang berkali-kali saudara, tapi ya kondisi sudah berubah, musim sudah berubah. Dan ibu ini sampai hari ini kembali dia mencintai Tuhan. Saya katakan, Bu, itu rahasia Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Hidup itu kan sebuah pilihan. Ya, yang ibu tidak mampu pikul serahkan ke Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin besok-besok Tuhan menjamah hati ibu, ibu dikuatkan, dimampukan, dan suami ibu juga kembali waktu Tuhan. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi yang sekarang yang ibu harus lakukan, dekat dengan Tuhan, fight untuk anak-anak, dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Setuju, boleh katakan amin. Dan anaknya menikah sampai dia katakan, anaknya bilang, papa nggak ada, juga nggak ada efek apa-apa. Tapi sampai suatu waktu mereka membuka hati supaya papanya boleh hadir. Saudaraku yang kekasih, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah, pemulihan itu kadang ada yang pulih kembali, tapi kadang pemulihan hati kita yang pulih. Nanti bagian yang lain ya kita kembalikan ke Tuhan, karena manusia dikasih free will. Tapi kalau kita mau menyelami cara Tuhan bekerja, tidak mungkin. Ya kita ikutin, jalani setiap hari. Yang kita harus tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang, Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Saudara, sekalipun kadang karena dia bilang kan, kalau engkau melewati api, engkau melewati air, I'm with you. Aku menyertai engkau, aku tidak tinggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita harus tahu, dia tampung air mata kita, dia tampung setiap jerih lelah kita, dia tampung setiap seruan-seruan kita yang kadang-kadang seruan yang yang tidak bahkan menjerit pun, tapi hati kita menjerit. Beberapa waktu yang lalu kita tahu ada seorang suami istri yang kehilangan anaknya hanyut di Paris ya kalau nggak salah. Bapak Ibu Saudara tahu, di Inggris ya. Bapak Ibu Saudara tahu, suatu waktu ketika momen ayahnya ketika ketemu dengan mayat anaknya, tidak nangis. Ketika ada seorang pejabat datang dan berpeluk dengan dia, salaman, dia berpeluk di bahunya. Dan ketika dia selesai berpelukan dengan seorang pejabat, saudara tahu apa yang terjadi? Ada yang mengatakan bahwa dari air mukanya dia menangis begitu luar biasa. Tapi kemudian tidak dia luapkan di luar. Dan suatu waktu ayahnya ini menulis, setiap malam mamanya mengerang, menangis. Bahkan saya ada tangisan yang begitu dalam, luar biasa, yang tidak bisa saya keluarkan. Tapi duka citanya itu begitu dalam sekali. Saudara, can you imagine that? Jadi ternyata semua kesulitan, air mata kita, duka cita kita, Bapa tahu. Kalau Bapa tahu, biarkan dia tampung di kirbatnya. Dia tampung. Kalau dia tampung, dia hitung semuanya. Dia katakan, sengsaramu aku menghitungnya. Kalau dia hitung, itu berarti bukan cuman hitung doang, dia akan memberi upah. Saudara, dikatakan bahwa ayat Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dia daftar loh, nama siapa, air matanya seberapa, dia tahu. Dan Alkitab mencatat sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi ada sorak-sorai. Artinya akan ada waktu kemenangan, kesembuhan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, pemulihan, jalan yang terbuka. Dan masih banyak lagi yang Tuhan bisa buat ketika kita melewati sepanjang malam, the darkest night, our night. Jadi night seasonnya kita, musim malam hari, artinya gelap yang kita lewati. Bapak Ibu, jangan menyerah. Mari bersama-sama dengan kami, bersama dengan saya, mari kita maju. Yang kita tahu bahwa Tuhan menghitung air mata kita, dia daftar semuanya. Dan engkau dan saya tidak pernah sendiri. Setuju, boleh katakan amin. So itu sejak mulai hari ini, jangan pernah takut ketika engkau berseru, berdoa dengan mencucurkan air mata. Ketika engkau menyembah dengan mencucurkan air mata, karena dia tampung, kirbatnya dia siapkan, dengan nama dia daftarkan, saudara. Dan ada waktunya dia beri upah. Setuju, boleh kata amin. Itu yang memberikan kita semangat.
bahwa ada kadang Tuhan menjawab doa kita langsung, menjawab air mata kita tuh, oh udah waktu beri kelegaan. Tapi ada saatnya Dia mau supaya kita tunggu waktunya. Tapi yang kita harus tahu, Dia catat semuanya. Semakin banyak air mata, semakin banyak nilai air mata yang Dia catat, yang tercurah dari berlinang, saudara. Justru semakin banyak kemuliaan Tuhan, semakin banyak hal yang dahsyat yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Setuju? Boleh katakan amin. Orang yang mengalami penderitaan, kesulitan yang besar, semakin besar dia mengalami kemuliaan Allah. Saudara, kita perlu lakukan bersabar, tetap hampiri Tuhan, keep on praying, tetap berdoa, dan jangan pernah malu ketika kita dalam keadaan sedih dan kita mengeluarkan air mata. Itu adalah bahasa yang sangat tinggi di surga. Bapak Ibu Saudara, ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini kau sedang mengalami bahkan air mata sudah kering. Kau mengalami duka cita yang dalam. Saudara, engkau mengalami hal-hal yang sulit hari ini. Engkau mau berkata, Tuhan terima kasih, kau tampung air mataku, kau ingat aku, dan aku tahu kau akan menjawab tepat pada waktunya. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Ternyata setiap yang kau berikan dalam hidup kami, ada emosi di jiwa kami, itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Ketika kami masih bisa menangis, punya empati, kami bisa ada merasakan kesedihan atau merasakan tangisan sukacita, itu adalah emosi yang Tuhan taruh. Bapak, kami berdoa, dari sini kami tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa kami, bahkan setiap air mata kami. Ketika kami bahkan tidak mengucapkan doa pun, Engkau catat, Engkau daftar nama kami masing-masing. Engkau siapkan kirbat, Engkau siapkan tabung yang Engkau sudah hitung setiap air mata kami. Karena tidak pernah tidak Engkau daftarkan, tidak pernah berlalu satu tetes saja air mata, tidak pernah terlewatkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap kami, jadikan kami pribadi yang selalu tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Melewati gelap malam, akan ada sorak-sorai di pagi hari, akan ada kadaluarsa penderitaan, dan Kau ganti dengan sukacita. You turn my morning, our morning into dancing. Kau ganti duka cita kami dengan sukacita. Hamba berdoa di antara kami ada yang sedang di lembah air mata. Ada orang-orang yang sulit untuk mereka mengungkapkan perasaan mereka. Mereka ada di lembah yang paling dalam. Mereka mengalami kesendirian, mereka mengalami ketakutan, kebingungan, kebimbangan, luka hati, merasa hidup hancur. Kami berdoa dari tempat ini, penghiburan dari Bapa, kasih dari Yesus mengalir menjamah, dan beritahu setiap kami bahwa Engkau hitung air mata kami, ada reward, ada upah yang Tuhan berikan, dan Engkau beri kemenangan pada waktunya. Sorak-sorai di dalam nama Yesus, kuatkan, hidupkan roh kami, semangat yang baru untuk kami maju sambil mencucurkan air mata. Mazmur 126, orang yang berjalan maju menabur benih sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Kami tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap maju dalam keadaan apapun, belajar bersyukur, dan tetap kami tahu bahwa dengan bercucuran air mata kami maju menabur benih, kami akan pulang dengan sorak-sorai. Tuhan yang menghitung sengsara kami, Engkau tahu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur penyertaan-Mu atas setiap kami, keluarga kami, seluruh pekerjaan kami, kerinduan kami, pergumulan kami taruh di kaki Kristus. Kami menerima berkat yang baru, meteraikan janji firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama dengan Revival Worship Church. Welcome to Reward Family. Dan Bapak Ibu, kalau Anda ingin memberikan persembahan, Anda boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah. Puji Tuhan, ada kabar baik yang luar biasa bahwa Reward akan segera on site ya. Kita excited, dan karena kita percaya Tuhan campur tangan ya. Kami harus pindah mencari gedung yang baru karena sudah seharusnya kami pindah ke tempat yang baru, dan kita sedang persiapkan, dan mohon dukungan doa juga Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk rencana onsite untuk ibadah di gedung yang baru Revival Worship Church. Anda boleh mengirimkan nomor di bawah yang tertera untuk kami boleh bertatap muka kembali, dan kami rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama celebrate ya. Kita akan adakan healing worship every Sunday. Bapak Ibu bantu doa, bantu dukungannya supaya Tuhan buka jalan tempat
yang dari Tuhan, yang dari Tuhan sudah siapkan. Kami akan ibadah di pagi hari ya. Kami prefer di pagi hari dan Tuhan pasti buka jalan. Iya, terima kasih buat semua yang kasih dukungan doa, yang selalu WhatsApp tanya kapan ya. Semua pelayanan ini punya Tuhan, semua punya Yesus, dan waktu yang Tuhan atur juga Tuhan. Jadi kami hanya berdoa, saya dan Pastor David khususnya as a pastor, senior pastor, terus ada dalam sabbatical, berdoa, berpuasa. Kami berusaha melakukan, tapi kembali lagi kami menyerahkan kepada waktu Tuhan. Ya Bapak Ibu, dukungan Anda sangat berarti buat kami. Dan juga jangan lupa untuk Anda kalau diberkati, bagikan link ini kepada Bapak Ibu Saudara yang lain. Kalau Anda ada ide, boleh Anda kirimkan ke WhatsApp Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi kami sedang dalam tahap untuk yang mana yang Tuhan mau ya, pemilihan tempat dan yang lain. Kalau Anda mungkin ada ID info dan yang lain, engkau boleh kirim ke WhatsApp ya. Mungkin bisa sangat membantu, dan siapa tahu bisa dibuka di tempat-tempat yang Bapak Ibu kasih usulkan ya. Dan juga banyak yang memberikan usul untuk ada di kota-kota yang lain ya. Kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan dan pada waktu yang tepat. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah bersama dengan Revival Worship Church, dan jangan lupa untuk follow YouTube Reward Church Official ya. Ada TikToknya juga Pastor Dave Reward Church gitu. Ada juga TikTok saya Jacqueline Selose, dan juga ada YouTube Jacqueline Selose Official dan YouTube Reward Church, dan Instagram Jacqueline Selose Official. Dan kami juga ada fanpage ya, fanpage untuk family, untuk motivasi, untuk inspirasi, Jacqueline Selose Story. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu dalam hadirat Tuhan, dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati setiap dukungan, setiap persembahan, setiap semangat. Bahkan Anda juga jangan sungkan untuk mengirimkan beban doa. Ada banyak sekali kesaksian ya. Kevin mengalami pemulihan yang dari koma. Ada juga beberapa kemarin yang menuliskan selalu di WhatsApp, dan kami selalu dahsyat Tuhan ya, dahsyat Tuhan. Baby Mario dan beberapa yang lain yang mengalami pertolongan Tuhan, dibukakan jalan, selalu mengatakan thank you Jesus, thank you Reward Church, thank you JC Ministry, dan saya percaya itu karena Tuhan. Maju terus Bapak Ibu, kita bertemu setiap hari Minggu dan juga di Family Blessing ya, Sunday Blessing di YouTube channel Jacqueline Selose Official. Juga pada sore hari akan tayang ibadah. Dan Bapak Ibu, sampai bertemu dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, dan share dan komen. Iya, maju terus. Saya Pastor Dave Jacqueline Selose dan Senior Pastor David Novendus undur diri. Maju terus. Iya, I will see you again. God bless as always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sudah di akhir pada ibadah pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church, yaitu Reward Church ini, akan mengadakan ibadah secara on-site. Dan saat ini kami sedang mencari tempat untuk supaya Gereja Revival Worship bisa ibadah secara on-site. Mohon dukungan dan doanya supaya kita bisa mendapatkan tempat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung secara dana, Bapak Ibu Saudaraku bisa menabur di nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, doakan terus supaya Gereja Revival Worship Church bisa melakukan ibadah secara onsite, dan kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama, dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, dan angkat kedua tangan kita. Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, dan Tuhan memberkati masa depan kita. Dan apa yang dikerjakan, Tuhan akan membuat kita semakin berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.